Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok IF21A. Di sini nama saya Loli Angelia. Selanjutnya ada Naila Ratu, ada Nova Wulandari, dan ada Ramayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu metode perbandingan mesin learning dalam mendeteksi penyakit jantung untuk mata kuliah Python Programming for Data Science. Oh, di sini ada latar belakang penyakit jantung adalah kondisi akibat kerusakan jantung yang disebabkan oleh penumpukan plak di arteri koroner, meningkatkan risiko serangan jantung. Prediksi gagal jantung memerlukan tes medis dan machine learning. Banyak digunakan untuk mendeteksi penyakit secara dini. Namun, diagnosis awal sering sulit karena kompleksitas faktor yang terlibat, sehingga diperlukan sistem berbasis machine learning untuk membantu dokter. Studi ini membandingkan 4 algoritma klasifikasi, yaitu ada KNN, Logistic Regression, SPM, dan Decision Tree, untuk menentukan metode dengan akurasi tertinggi dalam memprediksi penyakit jantung dari database medis. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kinerja algoritma logistic regression, SPM, decision tree, dan KNN dalam mendeteksi penyakit jantung. Yang kedua yaitu algoritma mana yang memiliki performa terbaik berdasarkan akurasi, recall, presisi, dan F1 score. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk membandingkan performa 4 algoritma mesin learning dalam mendeteksi penyakit jantung. Yang kedua, untuk menentukan algoritma terbaik untuk mendukung diagnosis dini penyakit jantung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan referensi bagi pengembang sistem deteksi dini penyakit jantung berbasis machine learning. Yang kedua, mendukung inovasi teknologi medis dalam meningkatkan akurasi diagnosis penyakit jantung. Selanjutnya ada tinjauan pustakanya. Di sini ada machine learning. Ini merupakan sistem yang membuat prediksi berdasarkan data latih. Model ini mengenali pola data dan memprediksi hasil dari data baru setelah proses pembersihan data dan penanganan nilai yang hilang. Dengan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau AI, machine learning membantu memprediksi penyakit jantung secara akurat melalui uji akurasi pada data masukan. Selanjutnya, di sini kami menggunakan 4 algoritma yaitu logistic regression, support vector machine atau SVM, decision tree, dan KNN. Yang pertama, algoritma logistic regression ini merupakan metode pembelajaran terawasi untuk masalah klasifikasi yang memprediksi data kategorikal menggunakan fungsi sigmoid. Model ini menggabungkan nilai masukan secara linear dan memperkirakan hasil berdasarkan probabilitas maksimum. Yang kedua, algoritma SVM ini merupakan algoritma yang memisahkan dua kelas dengan hyperplane optimal. Algoritma ini memproses data latih untuk membuat prediksi akurat pada data uji. Yang ketiga ada decision tree. Ini merupakan algoritma klasifikasi berbentuk pohon dengan dua jenis node, decision node dan leaf node. Algoritma ini mudah diikuti hingga mencapai keputusan akhir pada simpul daun. Lalu yang terakhir ada algoritma KNN. Ini merupakan algoritma pembelajaran terawasi yang mengklasifikasikan objek berdasarkan tetangga terdekat dari data latih sebagai lazy learner. KNN memproses data uji saat diperlukan dan banyak digunakan dalam data mining karena prosesnya cepat dan akurat. Lalu metode penelitian yang kami lakukan ini, kami mengambil dataset penyakit jantung lalu dibagi menjadi dua, yaitu data testing dan data training. Nah, setelah dibagi menjadi dua ini, eh, membuat metrik performansi. Di situ ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dari hasil ini diimplementasikan ke algoritma machine learning. Yang pertama logistic regression, super factor machine, decision tree, dan yang terakhir KNN. Lalu setelah itu, setelah diimplementasikan dengan model-model tersebut, lalu dipilih algoritma dengan akurasi yang terbaik. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Dataset diperoleh melalui repositori yang tersedia di situs web kaggle.com.
Kaggle merupakan tempat perkumpulan data saintis di mana tersedia banyak dataset yang dapat diambil dan tersedia banyak perlombaan yang berkaitan dengan machine learning. Dataset yang digunakan berjudul Hard Disease UCL yang diambil dari Cleveland Hard Disease Database dan dipublikasikan di Kaggle. Dataset terdiri dari 918 jumlah pasien dengan 12 atribut. Selanjutnya ada deskripsi dataset yang di sini ditandai dengan label dan deskripsi. Yang pertama ada age, yaitu deskripsinya usia pasiennya. Yang kedua ada sex, yaitu jenis kelamin pasien. M untuk male, F untuk female. Selanjutnya ada chest pain type, yaitu jenis nyeri dadanya. Di sini ada ATA atau atypical angina, NAP untuk non-anginal pain, ASY untuk asymptomatic, TA untuk tipikal angina. Selanjutnya ada resting BP, yaitu tekanan darah istirahat atau MMHG. MMHG jadi itu singkatan kayak milimeter air raksa. Jadi digunakan untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya ada kolesterol. Deskripsinya ada kolesterol serum MGDL. Jadi MGDL itu untuk mengukur kolesterol di dalam darahnya. Selanjutnya ada fasting DS, yaitu kadar gula darah puasa lebih dari 120 miligram desiliter. Itu satu untuk true, nol untuk false. Selanjutnya ada resting ECG, hasil elektrokardiogram istirahat. Di dalamnya ada normal, ST untuk heavy, ST untuk wave abnormality, LVH untuk swabbing probe of definite left ventricular hypertrophy. Selanjutnya ada max HR, yaitu denyut jantung maksimum. Selanjutnya ada exercise angina, yaitu angina akibat olahraga, Y ditandai dengan yes, N ditandai dengan no. Selanjutnya ada alt peak, yaitu deskripsinya depresi ST diakibatkan oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Selanjutnya ada ST slope, deskripsinya yaitu kemiringan segmen ST, yaitu up untuk upsloping, flat untuk flat, down untuk downsloping. Selanjutnya ada heart disease, yaitu penyakit jantung. Satu ditandai dengan yes, nol ditandai dengan no. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada teknik analisis data. Dataset dibagi secara acak menjadi 80% data training dan 20% data testing dari total 918 data. Sebanyak 734 data digunakan untuk melatih model, mempelajari pola dan hubungan dalam data. Sisa 184 data digunakan sebagai data testing untuk mengevaluasi performa model dan memastikan kemampuan generalisasi pada data baru. Selanjutnya, ini adalah hasil confusion metric. Yang pertama itu true positif atau TP, pasien diprediksi memiliki penyakit jantung dan benar memiliki penyakit jantung. Yang kedua, true negatif atau TN, pasien diprediksi tidak memiliki penyakit jantung dan benar tidak memiliki penyakit jantung. Yang ketiga, ada false positif atau FP, pasien diprediksi memiliki penyakit jantung tetapi sebenarnya tidak. Yang keempat ada false negatif atau FN. Pasien diprediksi tidak memiliki penyakit jantung tetapi sebenarnya memiliki. Pada penelitian ini, metrik performansi digunakan untuk mendapatkan akurasi, sensitivitas atau recall, presisi, dan F1 untuk masing-masing algoritma yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada algoritma decision tree. Akurasinya 86,41. Recall-nya 85. Presisinya 90 dan F1 score-nya 88. Yang kedua ada algoritma support vector classifier atau SPM. Akurasinya 85%, recall-nya 85%, presisinya 90
dan F1 skornya 87. Yang ketiga, algoritma logistik regression. Akurasinya 85%, recall-nya 84%, presisinya 90%, dan F1 skornya 86%. Yang keempat, algoritma KNN. Akurasinya 82%, recall-nya 78%, presisinya 90%, dan F1 skornya 84%. Tabel di atas membandingkan performa 4 algoritma dalam memprediksi penyakit jantung menggunakan akurasi, recall, presisi, dan F1 score. Decision tree Classifier memiliki performa terbaik secara keseluruhan dengan akurasi 86,41%, recall-nya 85,98%, dan F1 skornya 88,03%, menjadikannya algoritma yang paling unggul. Algoritma support vector classifier dan logistic regression juga menunjukkan performa yang baik dengan akurasi masing-masing 85,87% dan 85,33%. Sementara itu, KNN memiliki presisi tertinggi 90,32%, namun performa keseluruhannya lebih rendah dibandingkan algoritma lainnya. Dengan hasil ini, decision tree classifier direkomendasikan sebagai algoritma terbaik. Nah, ini adalah hasil tadi data trainingnya itu ada 734 row dan 21 kolom. Dan hasil testingnya, data testingnya ada 184 row dan 21 kolom. Selanjutnya, implementasi model. Pertama ada algoritma logistik regression. Logistik regression adalah jenis analisis statistik yang sering digunakan untuk permodelan prediktif. Pada pendekatan analisis ini, variabel dependennya bisa berupa linear atau multinomial. Jenis analisis ini dapat membantu dalam memprediksi suatu kemungkinan. Ini adalah hasil akurasi model dari logistic regression 85,33%. Lalu presisinya dia 0, dia hasilnya 0,80%, recall-nya 0,87%, dan F1 score-nya 0,83%, support-nya 77. Kalau 1, precision-nya menghasilkan 0,90%, recall-nya 0,84%, dan F1 score-nya 0,87%, dan support-nya 107. Selanjutnya, ini adalah hasil confusion metric untuk logistic regression. Selanjutnya ada learning kurva untuk logistic regression. Garis biru ini untuk training score dan garis hijau untuk cross validation score. Selanjutnya, precision recall kurva untuk logistic regression. Garis biru ini untuk binary pair kurva dan garis merah patah-patah ini untuk precision menghasilkan 0,95%. Selanjutnya ROCAUC untuk logistic regression. Garis biru ini untuk ROC of class 0, AUC-nya menghasilkan 0,93%, garis hijau ROC of class 1,
AUC menghasilkan 0,93%, garis hijau patah-patah, putus-putus, mikro average ROC curve AUC menghasilkan 0,92%, garis hijau putus-putus, makro average ROC curve AUC menghasilkan 0,93%. Selanjutnya, di sini ada model kedua yaitu support vector classifier, yaitu untuk salah satu metode dalam supervised learning yang dapat digunakan untuk klasifikasi ataupun regresi. Salah satu algoritma SVM untuk klasifikasi adalah support vector classification. Algoritma SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dalam ruang n dimensi, yang secara jelas mengklasifikasikan titik data. Hyperplane adalah sebuah fungsi yang digunakan sebagai pemisah antar kelas yang satu dengan yang lain. Di sini ada hasil akurasinya dari SPM 85,87%. Perbandingan 0 menghasilkan precision 0,81, recall 0,87, F1 score 0,84, dan supportnya 77. Perbandingan 1 menghasilkan precision 0,90, recallnya 0,85, F1 score 0,88, dan support 107. Di sini ada hasil dari confusion metric untuk SPM. Selanjutnya di sini ada learning kurva untuk support untuk SPM, yaitu yang biru menghasilkan hasil dari training score, yang hijau ini untuk cross validation score. Selanjutnya ada precision recall kurva untuk SPM. Yang biru ini adalah hasil dari binary VR kurva. Yang merah adalah precision menghasilkan 0,94. Selanjutnya di sini ada ROC-AUC untuk SBM. ROC-nya ROC for binary decision-nya menghasilkan 0,92. Selanjutnya, yang ketiga ada algoritma decision tree classifier. Decision tree ini merupakan struktur pohon yang terdiri dari node-node yang merepresentasikan keputusan dan cabang-cabang yang merepresentasikan konsekuensi dari keputusan tersebut. Setiap node dalam decision tree mempresentasikan variabel dalam dataset yang mempengaruhi keputusan dan konsekuensi tersebut. Decision tree digunakan untuk memecah data menjadi subset-subset yang semakin kecil dan homogen hingga didapatkan suatu hasil atau keputusan. Di sini akurasi model decision tree mendapatkan 86,41 dengan classification reportnya. Untuk yang 0 ini presisinya 0,82, recall-nya 0,87, effort score-nya 0,84, support-nya 77. Lalu yang jika nilainya 1 ini presisinya 0,90, recall-nya 0,86, F1 score-nya 0,88, dan support-nya 107. Selanjutnya di sini ada confusion metric untuk decision tree classifier. Lalu ada learning kurva untuk decision tree. Yang garis birunya menunjukkan training score, lalu yang garis hijau menunjukkan cross validation score. Lalu ada decision call kurva untuk decision tree classifier. Ini yang garis biru menunjukkan binary precision recall kurva. Lalu yang garis merah putus-putus ini untuk rata-rata precisionnya 0,88. Lalu ada ROC-AUC ini untuk decision tree classifier. Yang garis biru menunjukkan ROC of class-nya 0, lalu AUC-nya 0,88. Yang garis hijau ini ROC of class-nya 1, lalu AUC-nya ini 0,88.
Yang garis putus-putus berwarna hijau ini micro average dan macro average ini ROC kurvanya lalu AUC-nya sama-sama 0,88. Selanjutnya ada algoritma Kines-Neckburg Classifier. Kines-Neckburg adalah algoritma machine learning yang bekerja dengan mengambil sejumlah key data terdekat sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Di sini model akurasi Kines-Neckburg Classifier yaitu 82,61%. Untuk klasifikasi reportnya, perbandingan untuk 0 presisinya yaitu 0,75, untuk recall-nya 0,88, untuk F1 score-nya 0,81, dan untuk support-nya 77. Untuk satu, eh, presisinya 0,90, untuk recall-nya 0,79, dan F1 score-nya 0,84, support-nya 107. Lanjut, ini untuk conversion metric algoritma Kines-Neckburg Classifier. Selanjutnya ada learning kurva untuk KNN, garis biru ditandai dengan training score, dan garis hijau yaitu cross validation score. Selanjutnya ada precision recall kurva untuk Kines-Neckburg Classifier. Nah, garis biru ini ditandai untuk binary precision recall kurvanya. Selanjutnya ada garis merah patah-patah ini, yaitu presisinya 0,89. Selanjutnya ada ROC-AUC untuk KNN. Garis birunya ini yaitu ROC of class-nya 0, AUC-nya 0,89. Untuk garis hijaunya untuk ROC kelas 1, AUC-nya 0,89. Selanjutnya ada garis hijau patah-patah dan micro average ya, dan AUC-nya itu 0,88. Selanjutnya garis hijau patah-patah lagi, macro average kurvanya AUC-nya 0,89. Lanjut ke PT. Jadi kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma decision tree classifier adalah model terbaik untuk memprediksi penyakit jantung dengan akurasi 86,41%, recall-nya 85,98%, presisinya 90,19%, dan advance score-nya 88,03%. Algoritma SVM menempati posisi kedua dengan akurasi 85,87%, diikuti oleh algoritma logistik regression 85,33% dan KNN 82,61%. Berdasarkan hasil ini, decision tree dan SVM direkomendasikan sebagai model unggul dengan logistik regression juga menjadi pilihan yang layak dalam beberapa kasus. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.